pembelajaran daring pada hari ini dengan Bu Herlina Kumalasari. Nah, sebelum kita memulai berdiskusi mengenai materi pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, untuk berikutnya adalah presensi. Silahkan anak-anak mengisi presensi di link yang sudah Brina share, dan presensi akan Brina tutup pada akhir pembelajaran materi pada pagi hari ini. Nah, oke, kita masuk pada materi persamaan linear satu variabel, di mana di sini terdapat arahan materi dari persamaan linear satu variabel, yaitu terdapat dua kompetensi dasar, yaitu menjelaskan persamaan linear dan menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Yang kedua, membuat dan menyelesaikan model matematika yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Dari dua kompetensi dasar ini terdapat 6 indikator. Nah, indikator yang pertama adalah mengenal persamaan linear satu variabel dalam berbagai bentuk. Yang kedua, menentukan nilai variabel dari persamaan linear satu variabel. Yang ketiga, menentukan bentuk setara dari PASV. Yang ketiga, menentukan penyelesaian dari PSLV. Yang kelima, membuat model matematika dengan PSLV. Dan yang keenam adalah menyelesaikan model matematika dengan PSLV. Nah, untuk materi pagi hari ini kita hanya membahas mengenai satu indikator, yaitu mengenal PSLV dalam berbagai bentuk. Nah, sebelum kita masuk pada materi persamaan linear satu variabel, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pernyataan dan kalimat terbuka. Setelah pernyataan dan kalimat terbuka, barulah kita akan membahas mengenal persamaan linear satu variabel. Oke anak-anak, kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai pernyataan. Nah, di sini Bu Lina ada 4 kalimat dan Bu Lina harap anak-anak menentukan nilai kebenaran dari kalimat-kalimat tersebut. Untuk yang pertama, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Yang kedua adalah 5 lebih besar daripada 2. Yang keempat, matahari terbit dari selatan. Yang keempat adalah 5 ditambah 3 belas. Dari 4 kalimat berikut ini, pasti anak-anak sudah bisa menentukan, oh ini kalimat yang benar, ini kalimat yang salah. Yakin kalau anak sudah bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk kalimat yang pertama itu dinilai benar. Kalimat Jakarta memang benar adalah ibu kota dari Indonesia. Kalimat yang kedua juga benar, karena 5 lebih besar daripada 2. Dan kalimat yang ketiga dan keempat karena matahari itu terbitnya bukan dari selatan. Kemudian 5 ditambah 3 juga bukan 10. Kalimat ditambah 3 artinya adalah 5. Dari 4 kalimat yang telah diberikan itu dapat bahwa kalimat di atas itu bisa ditentukan nilai kebenarannya, yaitu bisa kalimat benar, bisa kalimat salah. Nah, itulah arti dari pernyataan. Nah, maka pernyataan itu adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Untuk berikutnya, sebelum kita masuk pada kalimat terbuka, Bu Lina minta untuk anak-anak mencermati gambar berikut dan mencermati redaksi yang diberikan di sebelah gambar. Aris membawa sebuah tas ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Aris bertanya kepada teman-temannya tentang berapa banyak buku yang ada di dalam tasnya. Tidak semua temannya menjawab sama. Ada yang menjawab, misalkan, Ani, banyak buku di dalam tas Aris ada 9. Bima, banyak buku di dalam tas Aris ada 11. Safir, banyak buku di dalam tas Aris ada 5. Terus Fazril menjawab banyak buku di dalam tas Aris ada 8. Nah, sebagian teman-temannya ada yang menjawab banyak bukunya Aris ada yang 8. Ada lagi yang menjawab banyak buku Aris ada 15. Nah, mengapa teman-teman Aris menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda? Nah, kenapa? Karena di sini
pada dasarnya perbedaan dari jawaban teman-teman Aris itu karena sesungguhnya teman-teman Aris itu tidak ada yang tahu secara pasti berapa banyak buku yang ada di dalam tas Aris. Untuk selanjutnya, dari kalimat tersebut sudah dapat disimpulkan, karena teman-teman tidak tahu berapa banyak buku di dalam tas Aris, makanya jawabannya berbeda-beda. Nah, untuk kalimat berikut ini, Bu Lina minta tolong anak-anak menentukan nilai kebenarannya seperti pada pernyataan yang tadi. Yang pertama, buah durian rasanya manis sekali. Yang kedua, Ahmad adalah anak yang pandai. Yang ketiga, makanlah makanan yang bergizi. Yang keempat, anak itu wajahnya sangat tampan. Yang kelima, belajarlah yang rajin agar naik kelas. Nah, dari 5 kalimat yang Bu Lina sebutkan ini tadi, tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, apa benar buah durian rasanya manis sekali, padahal ada buah durian yang tidak manis? Ya atau tidak? Pasti jawabannya ya. Karena di 5 kalimat tersebut di atas tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya, maka 5 kalimat tersebut bukanlah pernyataan. Nah, pernyataan bukan pernyataan. Lah, kenapa alasannya? Nah, pasti ada alasannya. Nah, karena jika suatu kalimat itu tidak dapat ditentukan atau tidak dapat dinyatakan nilai benar atau salahnya, maka kalimat tersebut dinyatakan kalimat terbuka. Nah, jadi sudah dapat diambil kesimpulan bahwa kalimat terbuka itu adalah kalimat yang tidak bisa ditentukan benar atau salah. Sedangkan pernyataan itu kalimat yang dapat ditentukan benar atau salahnya. Jadi untuk yang pertama tadi mengenai pernyataan dan kalimat terbuka, anak-anak sudah bisa menyimpulkan bahwa kalimat terbuka adalah kalimat yang dapat ditentukan benar atau salah, sedangkan pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan benar atau salahnya. Begitu. Nah, untuk berikutnya kita masuk pada mengenal persamaan linear satu variabel. Nah, setelah anak-anak dapat membedakan antara pernyataan dan kalimat terbuka, anak-anak akan mendiskusikan mengenai persamaan linear satu variabel, di mana di sini ada persamaan. Persamaan itu dihubungkan dengan tanda sama dengan, maka disebut persamaan. Yang kedua, linear. Linear itu variabelnya berpangkat 1. Nah, satu variabel, maka hanya mempunyai satu variabel saja. Maka dari kalimat ini dapat disebutkan persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1, di mana bentuk umum dari persamaan linear satu variabel itu adalah AX ditambah B sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, 2Z dikurangi 3 sama dengan 5. Di sini Z Bu Lina lingkari dan sama dengan Bu Lina lingkari. Apa artinya ini? Nilai Z. Z itu berarti variabel. Nah, variabelnya hanya satu, yaitu Z. Nah, kemudian diperhatikan lagi dari Z ini atau variabel Z ini, pangkat variabelnya juga sama dengan 1. Kemudian dari persamaan ini terdapat tanda sama dengan. Maka karena terdapat tanda sama dengan, sudah terbuktilah bahwa 2Z dikurangi 3 sama dengan 5 merupakan persamaan linear satu variabel. Oke anak-anak, demikian materi pada pagi hari ini. Bu Lina yakin anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Kita cukupkan sampai di sini. Sekian, assalamualaikum.